Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di Pro Reremi 23, channel software konstruksi. Pada kesempatan ini saya akan mereview satu software yaitu Open Beam Quantity. Jadi ini softwarenya. Dengan software ini, Open Beam Quantity ini, kita akan mudah dalam membuat RAB, rencana anggaran biaya, atau RAP, rencana anggaran pelaksanaan, atau EE, Engineering Estimate bagi konsultan perencana. Nah, software ini sangat bagus ya untuk membuat hal-hal seperti tadi, dan kesempatan ini saya coba mereviewnya. Jadi seperti kita ketahui, rata-rata kita itu membuat RAB itu setelah kita desain gedung, kita membuat RAB-nya, kebanyakan masih pakai Excel ya, Excel. Maka adapun kalau kita pakai BIM, nah kita biasanya keluarkan volume ya, volume dari BIM-nya, dari Archicad atau dari Revit ya, atau dari Allplan atau dari Tekla Struktur. Nah, kita keluarkan volumenya saja. Dan ada beberapa software seperti Revit dan Archicad itu kita bisa input harga satuan ya. Tapi itu harga satuan dan itu tidak ada analisisnya, tidak terkoneksi analisis. Dan rapnya itu kita tidak bisa susun ya, susun secara bagus, dan ketika kita update dia tidak otomatis ya. Dan ada pekerjaan item ASP seperti yang tidak ada ASP-nya itu susah kita buat di dalam software-software yang BIM yang tadi saya sebutkan. Tetapi dengan Open BIM Quantity ini kita dengan mudah membuat RAB dengan menggunakan ASP atau tidak menggunakan ASP, dua-dua bisa kita kerjakan di dalam software ini. Nah, saya akan contohkan di software ini. Yang pertama, di software ini kita bisa import BIM-nya. Jadi BIM-nya ini model ini ya, saya import. Ini model ini saya buat kebetulan di Archicad ya, ini. Nah, model ini saya bisa masukkan ke dalam sini, import, dan dia terkoneksi dengan cloud ya. Jadi jangan khawatir, kita dimanapun kerja, kita memasukkan gambar kita di BIM Server Center, dan kita bisa ambil kapan saja gambar kita, dan tim kita juga bisa sharing ke sini, kita bisa bagikan ke teman lain, dan ini berbasis server center. Dan ini sangat bagus, jadi kita pakai teknologi untuk berkolaborasi dengan teman-teman lain. Umpama teman-teman lain mengirimkan saya file 3D yang saya tidak gambar, dan file 3D ini saya hitung dari modeling ini saya hitung RAB-nya atau EE-nya. Atau bisa saja saya gambar sendiri, saya masukkan ke BIM Center dan saya panggil dia di sini. Jadi tidak tersimpan di komputer saya, tapi file ini akan tersimpan di servernya Cipe ya, Cipe, produk Cipe. Nah, oke. Jadi keunggulan pertama bahwa di software ini kita bisa membuat ASP. ASP seperti kalau kita buat RAB kan kita harus bikin ASP ya. Nah, saya contohkan ASP yang saya punya biasa di Excel ya. Nah, di Excel itu mana nih? Nah, oke, saya buka dulu. Nah, dulu ya. Ini di Excel, di sini ya. Ini ASP yang biasa saya pakai ya. Dan update. Nah, ini ASP begitu banyak ya. Kalau kita bikin RAB ini macam-macam ASP, AHSP ya. Nah, rata-rata kan kita kerja di Excel seperti ini ya. Tetapi di sini di Open BIM Quantity itu bisa kita input di sini ya. Jadi ini kita bisa input di sini cost database-nya. Jadi ASP-ASP yang tadi itu kita bisa simpan di sini ya, ini ya, saya sudah bikin ya. Kerjaan galian tanah, ini saya sudah bikin. Dan ini kita bisa bikin sesuai dengan standar SNI ya, contoh ini ya. Contoh beton K300 ya, ready mix ya, ini. Nah, ini sudah ada ya, sesuai standar, ada truk mixer beton, pompa ya,
terus profit ya 10%. Ini semua kita bisa bikin, dan yang paling bagusnya adalah ini kita bisa simpan menjadi database kita dan kita bisa ekspor. Kita ekspor ASP ini ke folder kita, ke tempat mana supaya tidak hilang. Ketika kita punya data hilang, kita install ulang komputer atau kita pakai komputer tempat lain ya, kita bisa masukkan database yang telah kita simpan dengan import ke dalam model ini, dan database ini bisa kita pakai lagi. Yang berikut adalah kita bisa gandakan ASP ini dan kita bisa beri nama ya. Kebetulan ini macam ini ASP saya Kota Makassar. Nah, saya bisa bikin lagi ASP yang baru ya. ASP baru atau ya itu saya bisa bikin ASP baru, play dulu ya. Ini saya bisa bikin ASP baru ya. Kota apa? Umpama kota di Papua atau di Surabaya atau Jakarta. Nah, ketika saya dapat proyek atau saya jadi konsultan, saya gambar dan saya bikin RAB-nya, kota-kota itu saya bisa update, dan teman-teman di tempat lain juga atau tim saya di tempat lain juga bisa kirim database mereka yang mereka sudah simpan menjadi file BC ini ya, file BC3. Dan itu kita bisa pakai di sini. Jadi ini salah satu keunggulan dari software ini. Dan ini sangat bagus sekali ya. Jadi kita tidak pakai Excel lagi, tapi kita bikin ASP-nya di sini. Oke. Yang berikut keunggulannya lagi dari software ini ya. Ini rapnya masih kosong ya, kosong. Sebentar saya akan contohkan. Kita bisa tambah PPN di bawah sesuai standar kita, standar Indonesia. Terus di sini tampilan bill of quantity-nya, di sini ada BIM ya, ada BIM, persen BIM. Jadi ada pekerjaan yang tidak terkoneksi BIM ini, model ini ya, tidak terkoneksi ini seperti apa K3 ya, K3 itu kan tidak terkoneksi BIM ya. K3 tidak terkoneksi BIM. Nah, itu kita bisa input angkanya langsung tanpa dengan ASP. Jadi model BIM-nya tidak ada pun kita bisa buat dengan ada di sini ada A, B, C, D. Ini adalah perkalian. Jadi sekalipun tidak ada model BIM-nya, kita bisa bikin perkaliannya, rumusnya A tambah B tambah C tambah D. Itu bisa ya. Dan nanti di sini BIM ini akan ketahuan bahwa mana yang pakai BIM, mana yang tidak pakai BIM ya. Jadi ini sangat profesional. Dan yang berikut lagi yang saya suka dari software ini yaitu di sini. Di sini ya, di ini ya. Ini saya paling suka ya. Jadi ada energi cost ya. Energi cost ini adalah embody dari pekerjaan itu, dari material itu ya. Jadi ini standar Eropa ya. Jadi nanti ketika ke depan itu gedung hijau atau rananya gedung hijau ya, itu bangunan kita akan kelihatan bisa terima disebut bangunan hijau itu tergantung energi cost yang kita keluarkan. Jadi embody itu adalah material, embody material adalah energi yang dikeluarkan dari material tersebut pada saat dia dikelola, diambil dari tempat awal, dikelola sampai mengeluarkan energi berapa banyak, mengeluarkan CO2 berapa banyak emisinya ya. Nah, itu akan dikalkulasi oleh software ini sehingga kita akan tahu bahwa bangunan kita itu ramah lingkungan atau bangunan hijau atau bukan. Atau bangunan kita ini merusak lingkungan. Nanti ke depannya semua akan lari ke sana karena bumi kita ini sekarat dan ozon kita semakin menipis. Emisinya semakin banyak ya. Maka nanti ke depan rap-rap kita itu akan, perencanaan-perencanaan gedung kita itu akan dituntut untuk mengeluarkan energi yang sangat minim. Sebabnya energi terbarukan, energi yang dikelola kembali, energi alam itu nanti sangat diterapkan di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu software ini sangat baik. Kita akan tahu bangunan kita mengeluarkan energi berapa banyak dan emisi yang dikeluarkan berapa banyak. Karena software ini dari Spanyol dan software ini mengikuti standar di sana. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut menunjukkan bagaimana sih kita membuat dulu satu contoh
bagaimana kalau saya bikin RAP tanpa BIM ya, tanpa BIM dulu, dan bagaimana juga kalau mau terkoneksi dengan BIM atau model di sebelah sini. Nah, kalau tanpa BIM, di sini saya lihat parameter kita ya. Nah, di sini ada satu persiapan ya. Persiapan ini tidak menggunakan BIM, jadi di sini saya bisa langsung input di sini ya. Contoh ini saya contohkan saja. Ini saya bisa input pakai artwork section. Ini saya tulis 1 dan ini saya tulis pekerjaan persiapan. Nah, oke. Di sini sudah ada satu pekerjaan persiapan. Nah, saya mau contohkan bahwa pekerjaan persiapan ini dia tidak terkoneksi dengan BIM ya. Contoh tidak terkoneksi dengan BIM. Contoh seperti pekerjaan pagar sementara dari kayu ya. Di sini kan BIM-nya kita tidak mungkin gambar pagarnya kan. Berarti tidak termasuk dalam file BIM ini. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita bisa ngukur di sini ya, contoh. Ini juga bisa kita ukur ya. Dari sini kita ukur ke sini ya. 33, di sini 13, terus 33. Nah, oke. Saya ambil saja saya bikin apa? Boplang ya. Pagar sementara, sorry, pagar sementara. Bangunan ini umpama saya bikin 150 meter pagar sementaranya. Nah, itu saya langsung bisa bikin rapnya ya. Jadi ini saya klik di sini, langsung saya klik di sini ya. Nah, kodenya di sini. Nah, atau tidak langsung saya masuk ke database ya, project database ya, add concept ya. Saya harus panggil dulu di sini pagar sementara ya. Di sini pagar sementara ya. Saya masukkan ya. Pagar sementara saya masukkan ke sini ya, A.1 ya. Oke. Nah, sudah itu saya tambah lagi papan nama proyek ya. Saya belum kasih masuk inputnya, tapi saya panggil database-nya. Nah, ini pembuatan kantor ya. Oke. Terus ada pengukuran boplang. Oke. Dan ada pekerjaan K3. Oke. Nah, sudah itu ini saya tutup dan ini saya tutup ya. Nah, sudah itu baru saya bikin di sini. Yang pertama, saya coba dulu dengan pekerjaan pagar sementara. Nah, ini saya add item. Nah, sudah itu saya ikut klik di sini, saya panggil aja pagar sementara ya, pembuatan pagar sementara dari kayu tinggal 2 meter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan volumenya, umpama saya masukkan volume 100 meter. Nah, otomatis ini sudah ada ya. Sudah ada, ini tulisannya BIM-nya kosong karena memang ini tidak terkoneksi BIM, tapi ada kuantitinya 100 ya. Oke, dan di sini kita bisa lihat di breakdown-nya ini sudah ada ya. Berapa persen ada grafnya. Ini ada berapa persen pekerja, ada berapa persen tukang ya, tukang kayu, dan ini ada material ya. Materialnya itu berapa persen ya. Ini di sini sudah ada grafnya. Dan di sini ada profit ya. Nah, sudah itu saya tambah lagi ya. Saya tambah lagi di sini papan nama proyek ya. Papan nama proyek ya. Ini papan nama proyek, dia satuannya adalah set ya. Berarti 1 ya. Ini 1 ya. Acep ya. Nah, ini sudah ada. Jadi sudah. Nah, energi karbon yang dikeluarkan ini saya belum input. Nanti saya bisa input papan nama proyek itu orang kerja membuat pagar sementara tinggi 2 meter, orang kerja dan menggunakan material kayu. Kayu itu mengeluarkan embody berapa, orang yang kerja embody berapa kali volume. Nanti kita bisa masukkan di sini ya. Energi cost-nya itu kita bisa masukkan ya. Tapi ini saya tidak masukkan, nanti terakhir. Jadi yang penting ada embody-nya dan CO2-nya, emisinya berapa persen. Kalau teman-teman yang menggunakan ArchiCAD itu langsung sudah otomatis ada ya. Ini seperti ini di ArchiCAD ya. Di ArchiCAD itu ketika kita lihat di sini, nah ini sudah ada embody-nya untuk pekerjaan balok ya. Balok ya sudah ada embody-nya. Nah, bata merah ya, sudah ada embody-nya dan embody karbonnya juga sudah ada. Tapi satuannya di sini adalah kilo CO2 ya, kilogram CO2. Kalau ini satuannya adalah megajoule. Oke, kita kembali ke RAP kita. Nah, sekarang saya tambah lagi ya.
Nanti saya akan tunjukkan kecanggihan dari terkoneksi dengan BIM-nya. Kita juga lagi umpama kantor ya, kita coba tes kantor ya. Di sini persiapan, kita coba tes lagi kantor. Pembuatan kantor umpama saya bikin di sini 35 meter persegi ya. Oke, nah ini sudah ada. Berarti kalau saya klik di sini di breakdown WBS-nya, work breakdown strukturnya, pekerjaan persiapan, di sini ada A1, A.1, A.2, A.3. Berarti di sini ada persentasenya. A.1 cukup besar ya, dia sampai 42 juta, A.12 cuma 730.000, A.3 59 juta. Nah, coba saya tambah lagi pengukuran dan pasangan boplang, contoh ya. Saya tambah lagi di sini. Nah, pengukuran dan pasangan boplang. Nih, ya, umpama di sini saya tulis 90 meter. Oke. Nanti kita bisa ukur lagi pakai sini ya, pakai di sini bisa kita ukur lagi. Nah, di sini kita bisa ukur lagi ya. Tadi 30 ya, tambah di sini 13 ya. Jadi saya anggap saja 90 meter untuk pengukuran dan pasangan boplang. Nah, sudah itu pekerjaan K3 ini per bulan ya. Jadi saya tambah lagi di sini K3 ya. K3 perlengkapan K3 saya anggap proyek ini 6 bulan, berarti ada 6 ya. Nah, di sini ada 4 juta dan 24 juta ya. Oke. Di sini sudah ada. Nah, ini saya kecilin dulu. Oke. Jadi software ini kalau tidak menggunakan BIM di sini. Nah, ini breakdownnya sudah ada. Kalau kita lihat build quantity-nya ini ya. Nah, kalau kita lihat with BIM linknya, nah ini tidak, ini imported no BIM. Ini semua no BIM. Sedangkan ini imported BIM tidak ada ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini dan kita juga bisa lihat energi cost-nya kosong ya. Karena saya belum bikin. Oke. Sekarang bagaimana dengan kalau kita, ini ada pekerjaan saya tambah lagi ya. Ada pekerjaan galian, di sini saya tambah work-nya yaitu 2 ini ya. Pekerjaan galian tanah dan pasir. Oke. Nah, ini sudah ya. Nanti kita akan bikin. Tapi yang berikut saya mau tunjukkan bagaimana dengan kalau kita terkoneksi dengan BIM-nya ya. Dengan BIM-nya ini saya save dulu. Bagaimana kalau terkoneksi dengan BIM-nya? Nah, ini saya bikin dulu mereka semua transparan dulu ya. Seperti ini ya, supaya kita bisa lihat nanti yang sudah terkoneksi BIM yang mana saja. Itu kita bisa dengan mudah lihat ya. Saya bikinnya segini dulu ya. Oke. Nah, bagaimana langkahnya? Kita saya masukkan ke sini ya. Ini software canggih sekali. Nah, kita bikin dulu set ya measurement-nya ya. Ini kita bisa bikin setnya dulu, perkaliannya atau perkaliannya ya. Rules-nya, kita bisa bikin rules-nya. Nah, ini contoh ya. Jadi saya bikin rules-nya dulu. Bikin perkaliannya sehingga dia bisa memilih dari objek-objek yang itu. Nah, ini contoh-contoh ini saya sudah bikin ya. Contoh saya mau tambah di sini adalah, nah di sini ini ada begisting slope sudah ya. Chore slope, ini begisting slope, chore slope, begisting slope ya. Sudah itu chore slope, begisting kolom. Nah, di sini saya tambah lagi ya. Contoh saya bikin chore kolom 60-60 lantai 1 ini. Jadi saya tambah di sini. Saya tulis pekerjaan chore kolom 60-60. Ini chore apa nih? K300 ya. Contoh K300 kolom 60 kali 60 ya. Lantai 1. Saya acep. Nah, ini sudah ada. Ini saya naikkan ke sini ya. Jadi ada begisting kolom, ada kolom 60-60 lantai 1. Nah, ini saya bikin lagi di sini. Saya tambahin ya. Parameternya ini pakai apa dia mintanya ya. Jadi saya mau seleksi berdasarkan nama ya. Nama di sini ya, name ya. Saya berdasarkan nama saja karena di
Artiket saya berdasarkan nama ya. Nah, sudah itu saya harus pilih ya, ini bagian kolom sudah, saya harus pilih kolom lantai 1. Nama juga ya. Saya tulis kolom 6060 lantai 1 ya, ini ya. Klik OK. Nah, ini sudah oke ya, kolom 6060 lantai 1. Oke. Nah, setelah itu saya klik ini ya, accept, terus saya buka di sini. Saya juga bisa langsung aja ya di sini. Langsung aja assign code. Nah, ini saya geser dulu. Saya pakai ASP yang mana untuk dia otomatis mengkali ya. Jadi otomatis mengkali, umpama saya pakai di sini. ASP-nya itu adalah kolom ya. Jadi saya pakai ready mix ya. Cor kolom mutu button K300 ready mix kolom ya. Ini saya klik untuk 1 kubik ya. Klik, setelah itu ini saya tambahi di sini add. Nah, di sini work section-nya pekerjaan beton ya. Nah, ini ada pekerjaan beton kolom lantai 1 ya, ini ya. Work section-nya sudah ada. Klik. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Ini ada balok lantai 1. Ya, kita masuk di sini aja, kolom lantai 1. Workstation-nya. Terus sekarang saya diminta untuk bagaimana memasukkan perkaliannya. Ini saya mau pakai volumenya ya. Volumenya karena kubik. Jadi saya terkoneksi di sini, saya pilih net volume. Jadi saya pilih yang volume net ya, oke. Ini saya klik OK. Nah, ini saya tutup dulu assign. Jadi di sini dia sudah otomatis mengkali ya. Jadi kalau saya buka di sini ada kolom lantai 1 ya. Nanti di sini masuk balok lantai 1 ini ya, bagesting balok lantai 1 punya ya. Balok lantai 1 ya. Oke. Nah, ini kita bisa bikin lagi nama pekerjaannya ya. Umpama di sini saya contohkan lagi, ini di dalam kolom ini, dalam balok ini ada beberapa tipe ya. Contoh di sini saya tambah lagi 4 ya, 4.2. Sudah itu titik 3 ya, titik 3. Ini pekerjaan balok. Coba saya lihat di archicad-nya dulu ya, di sini ya. Ini ada balok tadi 40-70, 30-50 ya. Jadi balok 30 kali 50 ya. Oke. Nah, balok 30-50. Oke. Yang ini saya tambah lagi ya. Ini saya tambah lagi. Jadi kita harus pilih di sini dulu. Ini saya tambah lagi 4. Oh, sorry. Ini 4 supaya nomornya berurut dan kita tidak salah dalam memberi nama ya. 4.2 titik, harusnya 2.2 ya. Nanti itu saya ganti pekerjaan balok 40 kali 70. Nah, ini saya ganti, saya edit dulu. Ini harusnya 4.2.1 ya. Nah, otomatis di sini nanti saya ganti dulu ini ya. Nah, ini saya ganti. Ini 4.2 karena saya mau yang ini 40-70 ya. Ini saya pakai 40-70. Oke, ini saya oke. Ini 40-70 ya. Nah, saya bikin lagi satu lagi di sini. Sekarang di ini saya bisa naikkan ya. Naikkan berarti ini salah ini ya. Ini berarti ini yang 1. Oke, dan ini yang 2. 2 ya. Oke. Sekarang saya bikin lagi yang 3 ya. Atau ini saya bikin lagi volumenya. Ini kan sudah bagesting baloknya. Sekarang kita bikin lagi betonnya ya. Jadi ini saya tambah lagi.
Ini balok sudah, sekarang betonnya untuk 4070 ya. Nah, ini saya bisa bikin lagi pekerjaan tor beton K300 balok 40 kali 70 ya, lantai 1 ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat, kita masuk ke cor betonnya ya. Jadi ini saya bikin lagi di sini. Ini by name ya. Teman-teman ikuti saja, nanti di sini ada surprise. Nah, oke. Ini sekarang saya pilihnya balok 40 kali 70 lantai 1 ya, ini ya. Oke. Saya oke kan. Nah, sudah itu saya assign ya. Assign, saya pilih beton K300 balok ya, ini. Saya assign. Portnya saya pilih tadi yang ini ya, ini. Sudah ini, itu saya pilih di sini net volume ya. Saya pilih net volume ya. Atau volume net juga kalau Archicad punya ya, sama. Jadi saya klik OK. Ini saya tutup. Nah, jadi saya sudah punya ini ya. Ini kita bisa lakukan terus ya sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah. Dan kita bisa, ini sekarang balok 3050 belum nih. Ini baru 2 ya. Nah, ini juga coba saya contohkan satu lagi untuk ini ya, balok 3050 ya, ini ya. Begesting dan betonnya ya. Nah, ini saya pilih saja di sini, bikin lagi pekerjaan tor beton atau pekerjaan begesting dulu ya. Begesting balok 30 kali 50 ya, lantai 1. Kenapa saya beri nama lantai 1? Supaya saya tidak bingung ya. Lantai 1, lantai 2 kita beri nama supaya tidak bingung dan dia akan tidak salah dalam mengambil volumenya. Nah, ini saya bikin lagi, ini by name ya, by name ya. Sudah itu di sini balok begesting ya, berarti balok ya, balok 30-50 lantai 1 ya. Oke, klik OK. Nah, sekarang kita pilih itemnya. Karena ini begesting, kita harus hati-hati ya. Karena begesting balok itu seperti ini ya, begesting balok ya. Jadi begesting balok itu tidak sesederhana yang kita, jadi dia kan letter U begini ya, volumenya ya. Dia kan gini ya. Nah, gini kan. Nah, gini kan. Jadi begestingnya cuma U begini ya. Kalau slope kan cuma gini dan gini ya, kalau slope ya. Karena bawah kan ada pondasi. Jadi begesting ini berarti A, B, C ya. Nah, bisa juga kita bikin formula A, B, C, atau di sini bisa langsung kita begesting balok. Jadi kita bikin rulesnya. Oke, ini saya tambah ini dengan begesting balok 30-50 lantai 1. Saya pilih lagi. Saya cari pekerjaan begesting di sini ya. Begesting balok ya. Begesting kolom-kolom. Nah, ini ada begesting balok ya, 1 kali pakai ya. Nah, saya selalu pakai sini, ada 2 kali pakai, 1 kali. Kalau bangunannya tingkat sampai di atas 8 lantai ya, berarti kan di bawah sudah dibuka dan dipasang lagi ke atas. Jadi di situ saya tulis 2 kali pakai, tapi karena bangunannya cuma 4 lantai, maka di sini saya bikin 1 kali pakai aja. Oke. Saya assign code ya. Sorry. Ini assign code tadi begesting balok 1 kali pakai ya. Ini ya saya tambah ya. Ini saya delete. Nah, ini saya cari tadi ini ya. Oke. Sudah itu ini. Nah, di sini penting. Saya cari begesting. Nah, ini sudah ada ya. Karena saya pakai Archicad, di sini sudah ada begesting balok. Saya sudah bikin formula dari Archicad-nya. Nah, ini sudah masuk sini balok ya. Ini sudah masuk balok. Klik OK ya. Nah, di sini sudah warna sudah OK ya. Nah, saya bikin lagi satu lagi untuk betonnya ya. Jadi
Saya contohkan banyak supaya teman-teman asik ya, banyak pilihannya. Nah, ini saya bikin lagi. Saya tulis pekerjaan cor beton ya 300 balok 30 kali 50 lantai 1 atau LT1 ya. Ini klik OK, saya bikin baru lagi. Nah, di sini saya pakai berdasarkan nama, name aja ya. Sudah itu di sini saya pilih balok 30 kali 50 lantai 1. Klik OK. Sudah itu di sini worknya ini langsung aja cor ya. Cor ready mix balok ya ini. Oke, ini sectionnya ini saya ganti ke balok 30-50. Oke. Volumenya di sini saya pilih net volume ya. Ini volume net. Klik OK. Ini saya tutup. Nah, ini sudah ada semua ini. Sisa saya update menjadi BQ ya, bill of quantity. BQ bill of quantity. Oke. Ini saya tutup. Nah, saya tutup. Nah, volume-volume yang tadi itu mereka sudah terkoneksi di sini ya. Jadi mereka itu sudah terkoneksi di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ya, mereka sudah terkoneksi di sini nih. Ini dia sudah terkoneksi ya. Nah, jadi kalau kita buka AFC-nya ini berdasarkan struktur, nah tadi di lantai 1 paling banyak ya. Nah, ini sudah hijau, ini berarti ini kolom ini balok ini sudah terdeteksi ya, ini ya. Ya. Ini dia sudah warna hijau, ini dia sudah terdeteksi volumenya. Jadi kalau ini saya buka, nah di sini ada model ya, view model. Oh, kita jangan lihat di sini, kita bisa lihat di tampilan 1. Jadi di sini ini sudah sangat di sini sudah sangat rapi ya. Jadi dari cor beton sudah, ini volumenya sudah, kuantitinya sebelah sini, ini volumenya ya. Ini kuantitinya ya, persatuan. Dia sudah bikin ya. Jadi ada umpama kolom lantai 1 pun sudah ada di sini. Dia otomatis ya. Ketika saya kejar lagi yang pondasi ya, ini ya contoh ya. Ketika saya buka lagi yang beamnya atau ini sudah ada juga ini. Nah, ini kan. Ini pekerjaan pondasi, slope-nya sudah ada ya. Slope sudah ada, terus cornya juga sudah untuk 30 kali 50 ya. Kalau saya buka lagi ke bawah ini ya, ini juga ini pasti ada nih. Nah, ini ada ya. Ini juga ada ya, cor 20 kali 30 juga ada, formulanya juga ada. Jadi ini sudah volumenya otomatis dari beam ini. Nah, otomatis dari beamnya ya. Jadi inilah yang disebut 5D ya. Jadi rapnya itu nanti otomatis. Nah, sekarang kita lihat rapnya ini. Yang tadi kita bikin formulanya, kita saya pindah saja di bill of quantity. Nah, ini kan baru ada satu nih kan. Nah, teman-teman perhatikan, segampang ini ya. Nanti, nah ini kan belum ada ya. Ini saya sisa update aja di sini. Saya update, acep. Nah, dia otomatis langsung. Yang tadi, dia otomatis pindah sini. Kita lihat ya. Nah, tidit. Teman-teman lihat, dia sudah otomatis ya. Dan nilai uang sudah bisa kita ketemu ya. Di sini adalah 414 juta. Dan pekerjaan yang tadi kita buat, dia otomatis mengkali dan dia membuat rapnya seperti ini ya. Ini kalau saya tutup ya, WBS-nya, work breakdown strukturnya ini saya tutup. Nah, ini pekerjaan galian belum saya koneksikan, nanti saya koneksikan, masih kosong. Tapi pekerjaan 3 ini, 3 sudah ada ya, ini adalah pekerjaan slope 20-30. Nah, ini sudah ada otomatis ya. Jadi kita lihat di sini, dia otomatis mengkali ya, ini pekerjaan ini dia otomatis mengkali. Dan kalau kita lihat beamnya, dia otomatis tandai beamnya di samping ini ya. Kalau saya pilih slope 30-50, maka yang keluar ini beamnya. Kalau saya pilih umpama begesting, dia masih sama ya. Kalau saya pilih slope 20-30, nah dia pindah lagi. Dia tunjukkan slope ini ya. Kalau saya pilih lagi
slope 15-20. Nah, dia tunjukkan lagi yang ini ya. Nah, sekarang kita bisa bikin lagi pondasi batu kali ya. Pondasi batu kali kan di sini belum ya. Masih pondasi slope ya. Nanti kita bisa bikin pondasi batu kali, volumenya. Kita bisa koneksikan. Kita bisa koneksikan sehingga di sini rapnya langsung terbentuk. Nah, kita lihat beamnya ini adalah ini ya, beamnya ini langsung 100%. Sedangkan ini 0. Jadi di sini beamnya ini ada 59,1% karena ada pekerjaan yang tidak ada beamnya. Ini tidak ada beamnya. Pekerjaan persiapannya tidak ada beamnya. Nah, jadi sangat mudah kita membuat RAB. Ini kalau macam ini saya pilih lantai 1 ya, kolom ya. Kolom otomatis dia tandai kolomnya ya. Dia tandai kolomnya. Pekerjaan kolom ya. Pekerjaan balok ya, ini balok ya. Dia tandai, ini pekerjaan balok semua ditandai. Ada pekerjaan ini balok yang ini contoh. Ini dia tandai juga ini. Nah, bagaimana dengan besinya? Ya, besinya kan contoh pekerjaan ini ya. Pekerjaan kita lihat pekerjaan ini ya, kolom ya. Pekerjaan kolom, ada beton, ada begesting. Besinya belum ada. Nah, kalau objek besinya tidak ada di dalam BIM-nya, umpama tidak ada dalam sini, kita kan tidak kalau gambar besi-besi 16, besi itu maka AFC dari file BIM ini akan berat ya. Tapi kalau kita tidak ada dan kita bisa hit input manual, tidak terkoneksi dengan BIM-nya, karena kalau tambah besi ini akan menjadi objek ini akan menjadi banyak ya. Jadi kalau ada bantuan dari tempat lain, umpama dari Excel atau dari gambar 2D ya. Nah, itu kita bisa langsung input di sini. Umpama pekerjaan kolom lantai 2, kilogramnya kita sudah tahu, atau kita gambar di Archicad. Tetapi ketika kita ekspor, kita tidak sertakan besinya karena bisa menambah beban komputer ya, berat ya. Nah, tapi di sini di Archicad sudah ada kilogramnya, kita bisa keluarkan kilogramnya, maka kilogram itu kita perlu input di Open BIM Quantity. Inputnya, tapi inputnya secara manual. Kita pilih di sini, umpama kita langsung add item. Nah, kita pilih cost-nya ya. Ada pekerjaan besi tidak ini? Nah, belum ada pekerjaan besi, database-nya belum masuk sini, maka kita bisa pilih konsep dulu, project database, konsep ya. Kita masukkan pekerjaan besinya. Ini ya, besi ya, polos ulir ya. Pekerjaan pembesian polos ulir 1 kg ya. Ini kita masukkan. Nah, sudah itu ini kita tutup. Nah, kita bisa panggil di sini ya. Kita bisa panggil di sini ya. Ini saya kecilkan. Kita bisa panggil di sini. Kita langsung saya di kolom lantai 2 atau di slope juga belum ada besinya. Kita urutkan dari sini ya. Contoh, slope 30-50. Besinya mana? Kita bisa pasang aja. Langsung ambil di sini. Cari besi ya. Tadi pekerjaan pembesian besi polos dan ulir atau ulir. Ini kita langsung input. Performanya umpama 300 kg. Ya, langsung accept. Nah, dia sudah otomatis di sini dan menambah dia, tapi dia tidak memiliki BIM ya. Karena besi saya tidak ekspor ke dalam AFC-nya, tidak ekspor ke dalam model BIM-nya. Maka besinya di luar. Seperti saya katakan, kalau saya ekspor maka akan berat filenya karena besinya banyak sekali ya. Tulangan lantai, tulangan kolom, tulangan balok akan membuat 3D ini akan menjadi berat. Tapi kalau komputer kita kuat, kita bisa ekspor dalam sini dan dia juga bisa kalkulasikan kilogramnya. Nah, ini kilogramnya saya bikin di luar ya. Jadi saya bisa tambah di sini ya. Contoh lagi di pekerjaan balok ya di sini ya. Ini ada ready mix-nya ya, balok 4070 ready mix-nya ada, tapi begestingnya tidak ada. Atau kita bisa kasih masuk tadi begesting, setting ulang lagi, atau 3050 ini kita masukkan juga ya besinya ya. Ini kita bisa masukkan besinya umpama di sini 600 kilo ya. Langsung dia menambah ya. Dan di sini sudah ada, berarti uangnya menambah dan PPN-nya tambah PPN 11%, berarti 433 juta ya, sudah keluar dari sini ya. Baru pekerjaan kolom lain-lain ya, pekerjaan struktur. Nah, pekerjaan pondasi juga bisa ya. Jadi apa yang poinnya apa? Poinnya bahwa
kita tidak akan salah dalam membuat RAB karena 3D ini di samping ini sangat membantu ya, dan volumenya akan terkoneksi otomatis dengan RAB kita. Dan ini kita bisa ekspor ke Excel atau kita bisa print ya. Coba ini saya contohkan, saya print. Jadi saya report. Nah, di sini ada diminta nama project, lain-lain yang Pak Mas saya tulis project. Di sini hotel, pembangunan hotel, perencanaan ya. Hotel gedung ya. Hotel sederhana. Nah, lokasi umpama Makassar. Ya, kebetulan saya di Makassar, developernya siapa, tanda tangan siapa. Oke. Nah, saya minta dia bisa beki summary, semua akan di print, bisa juga price bill of quantity. Ya, saya minta yang ini aja ya. Yang ini oke, saya accept ya. Nah, ini langsung dia otomatis keluarkan ya. Ini kalau saya langsung print PDF, saya tanpa ekspor ke Excel. Bisa juga kita ekspor ke Excel di sini, tapi saya langsung print aja. Nah, di sini ada ya indeksnya persiapan. Nah, di sini langsung muncul tadi ya, pertanyaan developernya siapa ya, atau konsultannya siapa. Nah, di sini langsung muncul pekerjaan persiapan sekian 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 sekian, pekerjaan pondasi sekian 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 sekian. Nah, di sini dia langsung buat ya. Nah, ini pekerjaannya sekian sekian sekian. Nah, beton lantai 1 ya ini ya. T2 ya. Ini kalau yang tadi pakai formula ini ya. Nah, kalau formula detail price and nah, kita lihat yang detailnya. Nah, ini detailnya nih. Nah, detailnya gimana sih penampilannya? Nah, dia bikin pekerjaan persiapan langsung ini rate-nya, ini langsung muncul ya. K3 ya. Jadi dia bikin berdasarkan apa? Detail ya. Poin 1 persiapan. Poin 2 pondasi. Nah, ini pekerjaan ini juga dia langsung kasih tahu kuantitinya ya. Jadi ada kuantitinya. Cor mutu beton ready mix. Nah, ini kuantitinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Volume kuantitinya 7 ya. Nah, 7 kubik ya. Sudah itu di sini rate-nya sekian. Billing rate-nya apa? Satuannya harga satuan 1.384. Nah, dia langsung otomatis. Ini budgeting dia ada tambah A tambah B. Jadi dia bikin jalan ceritanya ya. Oke. Nah, ini kan. Nah, saya coba lagi yang berikut. Ini ada 9 lembar. Saya mau yang quantity juga boleh, breakdown struktur juga boleh ya. Coba yang quantity ini ya. Kita coba ya. Ini berdasarkan quantity nih. Nah, ini berdasarkan quantity. Berarti dia cuma kasih kuantitinya aja tanpa harganya ya. Oke, ini quantity. Coba tadi ini detail. Coba Becky summary ya. Coba Becky summary-nya. Nah, sama ya harganya dan apa? Ini yang apa? Kalau kita bilang rekap ya. Kalau bahasa Arab kita rekap ya, cuma 2 lembar aja rekap ya. Rekapan. Nah, saya minta yang ada itunya ya, yang ada ASP-nya juga ya. Coba kita cari yang ada ASP-nya ya. Ini apa ini spesifikasi? Nah, berapa lembar nih? Ada 2 lembar juga ya, tidak ada ya. Yang ada ASP-nya. Nah, ini mungkin cost breakdown struktur ya. List konsep, oh ini list konsep. Oke, so complete. Oke, coba kita lihat. Nah, ada 7 lembar, ini apa ini? Nah, ini kan persiapan, ada analisanya ya, ada persiapan, ada analisanya ya. Nah, ini ada ASP-nya ya. Jadi ASP-nya sendiri bisa kita print ya. Dan ASP ini sesuai dengan yang terpakai aja, yang tidak terpakai dia tidak print ya. Nah, ini juga kita bisa ekspor ke Excel. Nah, oke. Teman-teman, jadi segitu. Terus tadi energi cost kita bisa input ya kalau kita pakai software apa yang terkoneksi dengan 6D ya, kita pakai energi plus atau kita pakai dari produknya Cipe ya, term apa ya, energi ya. Sudah itu kalau kita pakai, kalau Ecotech bisa juga dari Ecotech ya. Dari Archicad juga bisa, dari Revit juga bisa untuk keluarkan energi cost ya.
Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Saya akan review lagi software-software baru, dan kalau teman-teman berminat untuk software ini untuk bikin RAB 5D dengan cepat, REE atau RAP, teman-teman bisa tinggalkan pesan, atau kalau teman-teman mau bertanya silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.